Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberi kesempatan pada kita untuk bertemu pada saat ini dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban dari PGB dan juga informasi-informasi dari PGB yang perlu kita serap. Dan semoga dalam perjalanan nanti Allah selalu melindungi kita sehingga berjalan dengan lancar. Salam dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita tetap istiqomah sehingga termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Saudara calon PGB yang kami hormati dan saudara-saudara guru yang kami hormati pula, pertama kali kami menyampaikan selamat datang dan selamat berjumpa dalam acara pemenuhan kewajiban dari calon PGB, dan juga kita memerlukan informasi-informasi berkenaan dengan perkembangan pendidikan dan juga PGB di saat ini. Ini nanti khusus pada saudara-saudara yang sangat mengharap apa informasi-informasi ini nanti mari kita cermati bersama dan kita tidak lanjuti dalam kita melaksanakan tugas keseharian, dan juga kepada saudara calon PGB untuk menyampaikan hal-hal baru yang berkenaan dengan informasi-informasi baru nanti untuk disampaikan kepada teman-teman kami. Saya kira hanya itu saja, dan semoga dalam perjalanan nanti bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada saudara Dwi Tijol untuk menyampaikan sebelumnya kepada teman-teman ini. Terima kasih. Kepada Dwi Tijol, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita selalu mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat dari darinya pada saat ini kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan yang baik dan kurang apa-apa. Selanjutnya selawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumil akhir, dan semoga kita dan keluarga kita menjadi umat beliau yang mendapat syafaatnya nanti. Amin, amin, amin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati serta Bapak Ibu Guru yang kami hormati pula, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua, karena atas permintaan saya Bapak Ibu semua mau menghadiri acara pada siang hari ini, yaitu dalam rangka pengimbasan saya berbagi apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini niat awalan kita adalah belajar bersama. Sekali lagi kita akan belajar bersama. Tidak ada motivasi ataupun niat dari dalam diri saya untuk mengajari ataupun marahi kepada Bapak Ibu semua. Namun kita belajar bersama, kita mempelajari apa yang sudah saya dapatkan kemarin di pendidikan guru berat. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja nanti apabila di tengah-tengah apa yang saya sampaikan Bapak Ibu ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, saya persilakan untuk langsung menunjuk tangan dan mengutarakan apa yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan berbagi atau membagikan apa yang saya dapatkan dan sudah saya laksanakan di kelas saya mengenai budaya positif. Namun sebelum kita beranjak
ke apa itu budaya positif, ada baiknya kita merefleksi kembali, kita mengingat-ingat kembali. Yang pertama, apa tujuan pendidikan? Bapak Ibu tentunya hal ini sudah tidak asing, sudah tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dalam pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini yang menjadi landasan hukum kita mengenai apa itu tujuan pendidikan. Ada pendapat lain yang sudah disampaikan oleh guru kita, tokoh pendidikan nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan bahwa tujuan atau maksud pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita perlu merefleksi kembali atau mengingat-ingat kembali apakah yang sudah kita lakukan pada pembelajaran kita ini sudah mengarah kepada tujuan yang disebutkan paling tidak di Undang-Undang Sisdiknas dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sudah beberapa waktu kita terlena ataupun sudah beberapa waktu kita terbuai oleh teori-teori pendidikan dari luar yang arah dan tujuannya belum tentu cocok dengan kepribadian ataupun keadaan kita sebagai bangsa Indonesia. Dalam pendidikan guru penggerak ini kami mendapatkan materi yang berupa refleksi fisiologis dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Salah satu yang disampaikan adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apa maksud dari menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak? Pada pertemuan atau pembahasan yang sebelumnya saya menyampaikan bahwa setiap anak itu mempunyai kodrat masing-masing. Bahwa pendidikan yang kita lakukan itu pada intinya harus mengakomodasi atau harus menghamba pada murid. Menghamba di sini dimaksud bukan kita harus menjadi pelayan sebagaimana pembantu ataupun sebagai anak buah dari anak, tidak. Namun apa yang kita lakukan dalam pendidikan kita, dalam proses pembelajaran kita sehari-hari sudah seharusnya mengakomodir atau menuntut anak supaya mencapai apa yang disampaikan, yaitu kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Karena kita paham bahwa setiap anak terlahir dengan kodratnya masing-masing. Ada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam apapun yang sudah diberikan Tuhan kepada setiap anak pasti berbeda-beda. Tugas kita menuntut apa yang sudah diberikan Tuhan kepada anak tersebut, potensi-potensi bakat dan kemampuan anak-anak tersebut menuju ke arah yang lebih baik supaya mereka tidak salah arah, tidak kehilangan jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia, namun juga tidak tertinggal dengan kodrat zaman atau keadaan zaman yang mereka hadapi. Karena kita sadar bahwa keadaan zaman sekarang dengan zaman kita dahulu adalah berbeda. Maka dari itu kita harus menyiapkan anak-anak untuk menghadapi keadaan zaman yang sudah berbeda, namun mereka tetap tidak kehilangan jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Mereka tetap memegang nilai-nilai luhur yang sudah ditinggalkan, sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, murid diibaratkan seperti benih-benih tumbuhan.
di dalam proses pendidikan, guru diibaratkan sebagai petani yang menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk dapat dipanen, yaitu mereka selamat dan bahagia setinggi-tingginya sebagai individu dan masyarakat. Jika Ki Hajar Dewantara mengibaratkan murid-murid kita ini sebagai benih dan kita sebagai petani, maka sekolah menurut Bapak Ibu sebagai apa? Sawah atau ladang. Betul sekali, tepat sekali. Sawah atau ladang. Tugas kita menumbuhkan benih-benih tadi, menumbuhkan murid-murid tadi supaya bisa dipanen. Panennya apa? Panennya nanti suatu saat ketika murid kita sudah bisa selamat dan juga bahagia. Selamat lahir dan batinnya, bahagia juga lahir dan batinnya sebagai individu untuk kepentingan mereka sendiri dan juga sebagai anggota masyarakat. Keselamatan dan kebahagiaan mereka itu harus tidak mengganggu atau tidak boleh mengganggu kebahagiaan dan keselamatan orang lain, karena selain sebagai individu mereka juga akan hidup sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan jawaban dari Bapak Ibu bahwa kita sebagai petani diibaratkan sebagai petani dan murid-murid itu sebagai benih, ya, maka sekolah adalah sebagai ladang. Kemudian dalam rangka kita mencapai panen yang diinginkan, jagung ya panen jagung, padi ditumbuhkan sebagai padi, kelapa ditumbuhkan sebagai kelapa. Apa yang harus kita lakukan pada sawah kita ini supaya tanaman-tanaman ini subur? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus mengolah sawah kita ini, mengolah lingkungan pendidikan kita ini supaya subur. Tanahnya subur bagaimana? Kalau di sawah dipupuk, betul sekali. Dirawat, dipupuk, dicantul, dibebaskan dari hama, betul sekali. Penyakit, ya betul. Nah, ini yang akan arah yang akan kita tuju adalah arah yang tersebut. Kemudian dari dua pendapat mengenai tujuan pendidikan dari UU Sisdiknas maupun dari Ki Hajar Dewantara ini, arah yang dituju adalah profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tujuan yang pertama harus dituju dari profil pelajar Pancasila yang akan kita tuju dalam proses pendidikan kita ini, bagaimana cara kita untuk menjadikan murid-murid kita ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Kita menyadari bahwa kondisi lingkungan di sekitar kita ini sangat kompleks sekarang. Entah latar belakang masyarakat, entah kondisi perkembangan teknologi, kemajemukan masyarakat kita. Nah, tugas kita adalah menyiapkan anak-anak kita untuk menerima dan menghadapi sehingga mereka bisa bersikap bagaimana menghadapi kebinekaan atau bermacam-macamnya kondisi di lingkungan kita. Selanjutnya, gotong royong. Ini adalah satu kata kunci yang sudah menjadi jati diri bangsa kita, yang sudah mungkin agak luntur dimakan keadaan zaman sekarang. Gotong royong ini menjadi salah satu elemen kunci atau salah satu kunci pokok dalam mencapai kesuksesan dimanapun, termasuk di sekolah kita. Profil pelajar Pancasila yang keempat yaitu mandiri. Tentunya Bapak Ibu sudah paham sekali bagaimana cara membuat atau bagaimana agar pembelajaran kita ini mencetak anak-anak atau mencetak murid-murid kita yang mandiri. Yang tidak kalah penting, profil pelajar Pancasila yang kelima adalah bernalar kritis.
Apa komponen dalam nalar kritis itu? Satu, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Ini sangat penting di era komunikasi teknologi yang sudah sangat maju ini. Anak-anak kita bahkan mungkin lebih canggih daripada gurunya, lebih canggih dari orang tuanya. Mereka harus mempunyai nalar yang bagus, sehingga ketika mereka memperoleh informasi, mereka bisa memproses informasi tersebut. Ini benar atau tidak, ini bermanfaat atau tidak, ini akan diterapkan atau tidak. Mereka bisa membedakan hal itu. Mereka bisa mempunyai kemampuan. Mereka mempunyai kemampuan untuk menerima sekaligus menyaring dan memprosesnya dalam tindakan mereka. Kemudian yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Merefleksi pemikiran dan proses berpikir ini juga sangat berguna bagi kita Bapak Ibu, karena refleksi, ketika kita melakukan refleksi di setiap waktunya, di setiap pembelajaran, kita akan menemukan ternyata dalam proses yang kita lakukan banyak atau terdapat kekurangan dan kesalahan. Kemudian dari refleksi yang kita lakukan tentunya kita akan memperbaiki kesalahan ataupun kekurangan yang sudah kita lakukan. Sehingga ketika elemen yang kelima ini mengambil keputusan, kita ataupun murid-murid kita nantinya mengambil keputusan atau menghasilkan keputusan yang baik, keputusan yang benar yang menuju ke keselamatan dan kebahagiaan mereka. Profil pelajar Pancasila yang keenam adalah kreatif. Elemen kunci dalam kreatif ini yang pertama adalah menghasilkan gagasan yang orisinal atau asli. Sekali lagi terkait zaman yang sudah berkembang sedemikian maju, kita tahu fenomena ataupun perkembangan yang sudah berjalan menuntut murid-murid kita ini untuk siap menjadi murid-murid yang kreatif. Mereka punya gagasan dan mewujudkan gagasan tersebut menjadi sesuatu yang baru, menjadi karya yang baru, dan juga menjadikan karya tersebut berguna bagi masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya dari tindakan yang orisinal. Setelah menghasilkan gagasan yang sudah saya sampaikan tadi, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Tindakan dan karya yang mereka hasilkan hendaknya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dan juga bermanfaat bagi orang lain. Kemudian tadi sudah saya tanyakan bagaimana sawah kita ini, sekolah yang kita gunakan untuk menumbuhkan bibit ini menjadi sawah yang subur. Tadi sudah dijawab oleh Ibu. Yang pertama, dirawat, dipupuk, dicangkul, dibajak, diairi, dibersihkan dari hama, penyakit. Betul sekali. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita? Nah, ini dengan budaya positif ini akan menjadi air, akan menjadi pupuk dan membebaskan sawah kita ini dari hama-hama, dari penyakit-penyakit. Apa yang menjadi penyakit di sekolah, Bapak? Apa yang menjadi hambatan kita untuk menuju tadi yang saya sampaikan, menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya tadi apa? Adalah kebiasaan-kebiasaan negatif yang ada pada diri kita maupun pada murid-murid kita. Banyak sekali kebiasaan negatif yang bisa disebutkan Bapak Ibu. Apa contohnya Bapak Ibu? Bisa disebutkan kebiasaan negatif yang ada pada murid kita. Misalnya, tidak menghargai aturannya, malas, betul. Lupa membawa buku, betul sekali. Kemudian tidak tertib. Kemudian ada satu nilai yang sudah mulai bergeser. Kalau dulu kita ini terhadapnya, betul sekali, sopan. Ini sudah mulai luntur, dan murid-murid kita sudah mulai luntur kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada yang lebih tua itu bicaranya sudah seperti itu kepada teman-temannya. Ini sesuatu etika, betul sekali, etika.
betul sekali disampaikan Bapak Ibu bahwa hal-hal tersebut menjadi penyakit atau menjadi hama di sekolah kita. Yang hal tersebut jika dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan menghalangi mereka menjadi panen-panen yang bagus, menjadi panen-panen yang baik. Ini akan bisa menghalangi. Bagaimana kita menumbuhkan hal tersebut menuju panen-panen yang efektif, menuju panen-panen yang maksimal? Ini kita mulai dulu. Kita awali dulu apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa ini dulu? Nanti akan kita kirim perlahan-lahan menuju ke arah jelas. Yang pertama kita harus ketahui dulu apa itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini merupakan pernyataan dari Kiai Haji Dewantara yang menyatakan kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Kita tidak dapat, Bapak Ibu, harus kita sadari bahwa kita tidak dapat menumbuhkan padi sebagai jagung, menumbuhkan jagung sebagai padi. Kita juga tidak dapat menentukan kita harus panen, murid kita harus seperti ini, tidak. Ternyata apabila kita merefleksi atau dalam istilah Jawanya itu ngelangari kita sendiri, kita ini tidak bisa murid harus seperti ini, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Ya ini, hanya dapat menuntun supaya padi ini tumbuh atau tidak, panen atau tidak, itu juga bukan dari kehendak kita. Bagaimana caranya? Salah satunya memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air dan lain sebagainya. Kita hanya dapat budidaya, istilah Jawanya. Kita hanya dapat mengusahakan hal-hal tersebut, mengusahakan sawah yang kita olah ini menjadi sawah yang baik, yang dapat ditanami. Namun kita tidak dapat menginginkan, kita tidak dapat menentukan, mengharuskan tumbuhan itu dapat dipanen. Dan tugas kita harus merawat ataupun melakukan upaya-upaya supaya murid-murid tadi, benih-benih tadi dapat panen, dapat mencapai panen yang paripurna dan mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, sekarang untuk merefreshkan suasana sejenak, saya minta 2 orang guru ke depan. Coba, tolong minta tolong Bapak Guru, 1 orang, 2 orang bisa dengar, ya Pak Nabi boleh. 2 orang dengan Pak Adi boleh. Ini bermain sebentar, ini bermain supaya tidak terlalu banyak. Nah, silakan ya ke depan. Nah, di sini ada 2 orang, Bapak Ibu. Ini ada uang 100.000. Ini sangat berharga bagi saya. Bagi Pak Nabi mungkin juga sudah berharga 100.000. Permainannya bagaimana? Ini saya berikan kepada Pak Nabi. Anggap ini sesuatu yang sangat berharga. Genggam erat. Nah, genggam erat. Lalu ini Pak Ardi, salah satu teman saya, usahakan bagaimana caranya supaya apa yang ada di dalam genggaman Pak Nevi ini dapat diberikan kepada Anda. Bagaimana caranya? Coba mari kita lihat. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dirayu boleh, atau bagaimana caranya? Usaha Anda bagaimana supaya apa yang digenggam Pak Nevi itu diberikan kepada Anda? Bagaimana caranya? Dirayu atau bagaimana, atau provokasi atau bagaimana? Provokasi biar diberikan. Iya, biar diberikan. Ini Pak
Iya. Ini benar. Berapa Pak harganya kira-kira? Lumayan, 150 ya? 150 ya. Kalau mau berikan 100.000 ke saya per hari ini, nanti saya berikan Pak. Gimana kira-kira? Pak, nanti Pak bisa. DP Pak. Iya Pak. Ini kenapa Pak kira-kira? Yang mau juga ya silakan. Masalahnya iya. Boleh Mas. Bagaimana? Untungnya di waktu ini gugur. Tidak apa-apa, ini sebagai contoh saja. Bagaimana? Tidak mau. Berarti nggak jadi membeli baju Pak. Sudah. Berarti ini tadi yang digenggam dalam genggaman Pak Nawi ini tadi tidak diberikan ya? Tidak diberikan. Pak Adi tidak bisa atau tidak berhasil. Boleh dikembalikan. Ya. Biasanya kan duduk kembali. Terima kasih Pak Levi dan juga Pak Adi yang sudah bersedia masuk dalam rumah ini. Jadi apa yang sudah diperankan oleh Pak Levi dan Pak Adi tadi Bapak Ibu? Apa kesimpulan dari adegan yang tadi diperankan? Pak Levi punya pendirian yang kokoh. Betul sekali. Pak Levi punya pendirian yang kokoh. Ya. Apalagi merayunya kurang top. Betul. Itu mungkin tadi disampaikan tadi ya. Kalau yang merayu ibu-ibu mungkin beda. Ya bisa jadi seperti itu. Betul. Merayunya kurang top. Ada lagi kesimpulan dari adegan tadi? Ini adalah upaya kita mempelajari bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Pak Nevi itu adalah sesuai dengan apa yang sesuai dengan pendirian yang dipunyai Pak Nevi. Bagaimanapun caranya Pak Adi merayu atau bagaimanapun caranya orang lain merayu supaya apa yang ada di dalam genggaman tadi dilepas atau tetap dipertahankan, itu keputusan berada di tangan siapa Bapak Ibu? Betul sekali. Siapapun, bahkan dalam todongan senjata pun, apabila Pak Nevi menganggap ini sesuatu yang harus saya pertahankan, maka Pak Nevi juga tidak akan melepaskan apa yang ada di tangannya. Itulah kontrol Bapak Ibu, kontrol. Ya, kontrol atau kendali dalam bahasa Indonesianya kendali. Siapapun sebenarnya tidak mempunyai kendali kepada orang lain. Orang tua kepada anak, guru kepada murid, atasan kepada bawahan. Dalam kenyataannya sebenar-benarnya coba kita tanya ke dalam diri kita yang paling dalam. Dapatkah orang lain mengontrol kita? Dapatkah Bapak Ibu? Tidak dapat. Kita juga tidak dapat mengontrol orang lain. Tindakan yang dilakukan seseorang itu atas kontrol mereka sendiri. Nah, ini yang sering menjadi sesuatu yang kurang tepat dalam benak kita sebagai guru atau sebagai orang dewasa. Ini bisa dalam konteks kita sebagai guru dan murid, dan juga bisa dalam konteks orang tua terhadap anak. Yang pertama, ini pendapat dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau choice teori. Yang pertama, kita mempunyai ilusi atau angan-angan. Kita merasa bahwa guru bisa mengontrol murid. Sebenarnya dalam realitanya, apakah kita bisa mengontrol murid-murid secara baik? Betul sekali, tidak bisa. Kita hanya dapat mengarahkan, mengendalikan, betul sekali. Tapi kalau mengontrol mereka secara pribadi, person by person, orang dengan orang, kita tidak bisa. Karena mereka sendirilah yang pada
ketika mengontrol. Kita dapat misalkan ramai kita tenangkan dalam suatu kondisi, bisa. Tapi apakah itu akan bertahan lama? Betul, tidak. Karena yang mengontrol diri mereka adalah diri mereka sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan yang positif itu bagaimana, Bapak Ibu? Bisa dicontohkan? Misalkan kita memuji siswa, memuji, oh anak yang baik, ini bagaimana kamu sudah melakukan ini, rajin sekali. Apakah hal itu benar-benar bermanfaat dalam memotivasi atau dalam konteks kontrol diri mereka? Bisa. Salah satu. Tapi sebenarnya apa yang mengontrol diri mereka itu bukan dari penguatan yang kita sampaikan. Nah, betul sekali. Sementara apa yang dilakukan, yang kita sampaikan, penguatan yang kita sampaikan ini bersifat ekstrinsik dari luar, bisa merangsang mereka, tetapi hal ini tidak bisa mengontrol mereka sepenuhnya. Yang ketiga, kita punya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dalam sebuah kasus bisa dilakukan kita mengontrol dengan membuat murid kita ataupun anak kita, membuat mereka merasa bersalah. Kita giring opininya, mereka menjadi merasa bersalah. Benar, ini bisa mengontrol, tapi hal tersebut hanya bersifat sementara. Karena mereka harus digiring dulu, tidak tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang poin besarnya di nomor 4. Kita sebagai guru, kita sebagai orang tua mungkin mempunyai ilusi bahwa kita punya hak terhadap murid kita itu untuk memaksa. Padahal sebenarnya kita juga tidak punya hak untuk memaksa itu. Kemudian ini yang dimaksudkan, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya di orang tua. Mereka mau karena mereka mengizinkan kita. Kamu tertib, kamu diam. Mereka mau untuk kita kontrol. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Dalam kasus tersebut, kontrol guru kepada murid merupakan hal yang dibutuhkan. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kita sudah tahu bahwa apapun yang kita lakukan pasti punya tujuan. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Bahkan tindakan-tindakan yang salah atau tindakan yang tidak disukai pun sebenarnya memiliki tujuan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, tadi disampaikan sementara, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba menolak apa yang kita bujukkan atau apa yang kita arahkan, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Mereka jadi tergantung. Mereka menerima itu tapi tergantung. Jadi kalau tidak diarahkan, mereka tidak tahu. Tidak dibujuk, tidak diarahkan, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang ketiga, bahwa semua penguasaan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk usaha kita dalam mengontrol siswa. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tersebut. Ini sudah.
Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Contohnya kalau anak itu melakukan kesalahan, misalkan memukul temannya. Kelakuan memukul atau tindakan memukul ini merupakan identitas yang gagal, identitas yang tidak baik, identitas yang gagal. Kalau kita membuat dia merasa bersalah, berarti kita menggiring mereka, mengarahkan mereka menuju identitas yang gagal, menuju identitas yang salah. Jadi kita mengarahkan mereka, oh ini salah. Berarti saya ini salah. Menjadikan mereka mempunyai identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Aku sudah memukul temanku, berarti aku buruk. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Apa yang kita sampaikan kadang-kadang tidak perlu keras, tidak perlu teriak. Dengan kata-kata yang halus kita sudah dapat menggiring atau menanamkan dalam otak mereka bahwa mereka adalah identitas yang gagal, yang salah. Nah ini tadi sudah, kita tidak boleh memaksa. Kemudian ini perbedaan paradigma yang ada bahwa sebenarnya ketika di awal kita mengidentifikasi bahwa kebutuhan kita sama, realitanya kebutuhan kita, setiap orang kebutuhan kita dengan murid pun berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap sesuatu. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ini tidak bisa. Yang harus kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan orang lain punya pendapat yang sama dengan kita, tapi kita harus berusaha memahami orang lain, memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Oke, kita sepakat bahwa sesuatu yang salah tetap salah, tidak bisa dibenarkan. Namun kita juga harus mengetahui tujuan dari apa yang dilakukan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah disampaikan bahwa hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Pemaksaan ada, pemaksaan boleh saat bujukan itu gagal. Ini paradigma lama yang sebaiknya kita hindari. Jangan sampai kita melakukan pemaksaan. Namun apa yang dilakukan? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan murid, kita tahu apa yang mereka inginkan, mereka tahu apa yang kita inginkan, kemudian didapatlah model berpikir menang dan menang, tidak model berpikir menang dan kalah. Mereka tidak merasa sebagai pihak yang kalah, mereka tidak merasa sebagai pihak yang buruk, kesalahan wajar dilakukan, namun mereka mempunyai harapan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian yang hal selanjutnya, ini adalah arah dari apa yang saya sampaikan. Nah, ini teori kontrol yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa dalam menciptakan sawah yang baik tadi, kita harus merawatnya dengan apa? Kalau di sini disampaikan dengan disiplin positif. Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, atau makna asal dari kata-kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sebuah tujuan mulia. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Di awalnya saya menganggap bahwa disiplin itu adalah sebuah ketertiban, sebuah kepatuhan murid, sebuah kondisi yang seragam, harus seperti ini. Mereka melakukan tindakan, murid-murid itu melakukan tindakan kepatuhan ini berdasarkan aturan-aturan yang ketat, aturan-aturan yang dibangun, yang mengakibatkan mereka merasa tidak nyaman. Oh, kalau saya tidak melakukan ini saya dapat hukuman. Oh, kalau saya melakukan ini saya akan begini. Ini sebaiknya sudah mulai kita hindari. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena apa? Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi diharapkan Bapak Ibu, murid-murid kita ini nanti dalam bersikap ini tidak lagi terikat pada aturan, tidak mendasarkan tindakan mereka itu berdasarkan aturan yang banyak, yang ketat, yang ada banyak sekali hukuman atau konsekuensinya, tapi itu tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Nah, yang dimaksud nilai-nilai yang mereka percaya inilah yang akan membimbing mereka. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, banyak sekali nilai-nilai dalam kehidupan kita di masyarakat, bahwasanya nilai-nilai positif yang kita yakini ini yang sebenarnya membimbing kita. Apa contohnya Bapak Ibu? Nilai-nilai dalam kehidupan yang bisa kita pedomani, salah satunya nilai agama. Betul. Dalam nilai agama tersebut mengajarkan apa saja? Ketuhanan, akhlak mulia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia. Dalam berucap misalkan apa? Sopan santun, jujur, bertanggung jawab, toleransi dan lain sebagainya. Nilai-nilai itu yang sebenarnya akan mengarahkan mereka. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, perlu diketahui bahwa tindakan seseorang ini kalau berdasarkan teori motivasi ini ada 3. Yang pertama, tindakan seseorang itu dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Oh, misalkan kita beri aturan yang sedemikian banyak, sedemikian ketat, mereka patuh itu atas dasar mereka diri mereka sendiri atau karena aturan? Karena kalau mereka patuh karena adanya aturan, menghindari hukuman, kalau dihukum kan pasti tidak nyaman ya. Kalau mereka menghindari hukuman, itu berarti motivasi yang bersifat eksternal. Mereka patuh karena ada aturan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seseorang mungkin melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kita sering melakukan sesuatu pada murid kita, memotivasi mereka. Ayo, siapa yang bisa nanti akan ulang duluan, dapat
hadiah. Itu mereka melakukannya bukan semata-mata dari dalam diri mereka sendiri, karena mereka tertarik dengan hadiah yang Bapak Ibu berikan. Ini motivasinya masih bersifat eksternal, dari luar. Kita hanya merangsang mereka dengan aturan, dengan hukuman ataupun dengan imbalan. Yang diharapkan mereka melakukan sesuatu yang baik itu berdasarkan motivasi internal untuk menghargai diri mereka sendiri. Mereka melakukan sesuatu kebaikan untuk diri mereka sendiri. Kemudian ini definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Secuplik merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Diharapkan murid kita nanti sudah tidak terikat lagi dengan apa yang kita perintahkan. Mereka melakukan sesuatu yang baik atas perintah dari diri mereka sendiri. Dalam praktek keseharian kita dalam pembelajaran di kelas-kelas kita, Bapak Ibu, kita sering melakukan hukuman, masih sering? Tidak. Konsekuensi? Iya. Penghargaan? Ya. Reward atau penghargaan. Namun saya ingin mengenalkan Bapak Ibu pada sesuatu hal yang disebut dengan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, proses kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita tadi sudah belajar bersama bahwa dengan konsekuensi ataupun dengan hukuman atau dengan penghargaan, tindakan yang diambil murid itu berdasarkan motivasi ekstrinsik, eksternal. Nah, tujuan dari restitusi ini adalah membimbing mereka menuju motivasi yang internal atau intrinsik. Apa ciri-cirinya dari restitusi itu? Yang pertama, restitusi dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita tahu setiap waktu pasti pernah ada kejadian siswa melakukan kesalahan. Mereka tidak melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan tersebut kemudian memperbaikinya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Restitusi bersifat tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini nanti kita akan baca bersama juga tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Restitusi adalah cara yang paling baik. Kita tidak menghukum, kita tidak membuat siswa atau murid merasa bersalah, tidak menggiring mereka menuju identitas yang negatif atau identitas yang gagal. Restitusi fokusnya pada karakter, bukan pada tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kadang-kadang dalam suatu kejadian ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan, mereka akan keluar dari kelompoknya, akan menyisihkan diri atau bahkan disisihkan oleh kelompoknya. Dalam restitusi kita berusaha untuk mengembalikan anak yang berbuat salah tersebut kembali ke hubungan mereka yang normal. Nah, mengapa keyakinan? Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam kehidupan kita banyak nilai yang jumlahnya banyak sekali. Ada kejujuran, keyakinan, toleransi, saling menghormati, dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut
berfungsi atau berlaku di semua daerah, berlaku di semua agama, berlaku di semua suku. Dan nilai-nilai tersebut yang akan menjadi patokan, yang akan menjadi penuntun kita dalam membimbing anak-anak. Coba ini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Untuk melindungi kepala, berarti keselamatan. Betul. Nilai yang mendasari tindakan memakai helm adalah nilai keselamatan. Mengapa kita memilih peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kesehatan. Betul sekali. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Tepat waktu. Betul. Dan nilai-nilai itu yang akan menjadi pedoman kita. Awalnya di awal kita memang ada yang namanya kesepakatan kelas yang sudah saya praktekkan di kelas. Saya tidak membuat peraturan, namun saya membuat kesepakatan dalam belajar dengan siswa. Misalnya begini, anak-anak ingin situasi belajar seperti apa di dalam kelas. Kemarin sudah ada anak-anak saya minta menuliskan apa yang mereka inginkan dan apa yang tidak boleh dilakukan menurut anak-anak. Banyak sekali contoh, ada yang menuliskan saya ingin Pak Guru full senyum. Ada yang mengatakan saya ingin Pak Guru tidak marah-marah. Saya ingin kelas saya bersih dan rapi. Hal-hal yang dilarang misalkan. Anak-anak tidak boleh bermain di dalam kelas, tidak boleh makan di dalam kelas, harus mengerjakan tugas. Itu mereka sendiri yang menulis. Saya berusaha mengetahui apa yang mereka inginkan, dan saya ingin mereka mengetahui apa yang saya inginkan di dalam kelas. Ketika kita sudah sama-sama memahami, saya dengan murid-murid memahami, kita mendapat sebuah kesepakatan apa yang boleh kita lakukan di kelas dan apa yang tidak boleh kita lakukan di kelas, dan bagaimana suasana di dalam kelas itu diinginkan sesuai dengan apa yang saya inginkan dan apa yang murid saya inginkan. Dari peraturan tersebut, dari kesepakatan tersebut bisa kita tarik nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Nah, contohnya ini, kesepakatannya itu, peraturan atau kesepakatannya itu selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Keyakinannya berarti itu adalah keyakinan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan atau nilai yang diyakini oleh anak-anak berarti itu nilai menghormati orang lain, dan seterusnya. Nah, ini akan kita tanamkan, kita tuliskan di dalam kelas-kelas kita. Nilai atau keyakinan yang kita sepakati ini akan kita tuliskan, kita tempelkan menjadi tulisan besar di kelas kita, semua kelas. Yang ketika nantinya ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak, kita tinggal kembalikan saja. Kamu tadi apa yang dilakukan? Merebut sapu teman saya, Pak. Oh ya, manusia itu boleh melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Terus kalau kamu merebut saku orang lain, merebut saku temanmu, itu nilai apa yang sudah kamu langgar? Kemarin ada kasus kan itu, Bu? Ya, apa yang dilanggar? Berarti keyakinan yang dilanggar adalah menghormati orang lain. Sudah benarkah? Ya, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal itu? Kita tanyakan pada murid. Kita komunikasi. Oh, kenapa kamu melakukan itu? Oh, karena saya tidak diberi saku. Karena saya senang melakukan itu. Karena asik, Pak, kalau ada teman yang menangis. Saya ingin dihormati, Pak. Ada, nanti ada. Kita ketahui motivasi atau
kebutuhan apa yang sedang mereka inginkan. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa penghargaan itu sebenarnya bersifat sementara, karena penghargaan ini sebenarnya menurunkan kualitas, penghargaan ini mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena apa yang mereka lakukan itu didasarkan hanya pada mereka ingin mendapatkan hadiah. Nah, ini contoh-contoh tindakan yang masuk dalam hukuman, konsekuensi. Kalau hukuman, bedanya hukuman dan konsekuensi itu, hukuman itu datangnya serta-merta, mendadak, dan tidak ada kaitannya dengan apa kesalahannya. Misalkan anak itu tidak membawa buku PR, tapi anak itu disuruh lari putar lapangan, ada kaitannya tidak? Tidak, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, misalkan seorang anak tidak mengerjakan PR, disuruh menulis tugasnya, itu merupakan konsekuensi karena ada hubungannya dengan tindakan yang dilakukan. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh tindakan yang merupakan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaannya. Kalau hukuman ini pasti terjadi sesuatu yang menyakitkan, membuat anak tersakiti, sakit hatinya, sakit fisiknya dalam jangka waktu yang lama, memungkinkan anak ini mempunyai rasa dendam. Betul sekali, dendam, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mereka terpaksa melakukan itu, marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Ini kalau anak-anak ini dihukum, apalagi di depan umum, di depan temannya. Kalau konsekuensi ini lebih mending sedikit, karena itu mendidik mereka yang harus terjadi, membuat anak tidak merasa nyaman, merasa tidak nyaman. Betul, karena mereka melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Ini orang kalau tidak mengerjakan PR, ya harus mengerjakan tugas yang lain untuk menggantikan itu. Anak menjadi menghargai disiplin, mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Oh, kalau nanti saya melakukan kesalahan ini pasti ada konsekuensi yang harus saya lakukan. Ada motivasi juga. Anak belajar mematuhi peraturan, dan mereka tetap kehilangan haknya karena dibuat tidak nyaman dan diasingkan. Kadang-kadang anak-anak dihukum, karena diberi konsekuensi, karena kamu terlambat 15 menit, kamu harus mengganti 15 menitnya dengan mengerjakan ini. Mereka kehilangan haknya. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana di dalam restitusi murid boleh mempunyai pilihan. Mereka tahu dulu kesalahan mereka, terus mereka memilih apa untuk memperbaiki kesalahannya. Dalam restitusi itu akan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban dari kesalahan tadi mendapatkan haknya. Kemarin saya melakukan praktek restitusi ini antara lain, satu, ketika siswa merebut saku temannya, kemudian temannya yang saku direbut ini membuang tas yang merebutnya hampir berkelahi, kemudian saya mengajak komunikasi mereka dengan restitusi. Jadi korban yang uangnya diambil ini juga mendapatkan haknya. Korban tasnya dibuang ini juga mendapatkan haknya kembali. Masalahnya terpecahkan, murid juga bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokusnya pada pemecahan masalah dan bukan pada menyalahkan siswanya. Dan ini kembali kepada apa yang diyakini, keyakinan tadi yang kita pelajari bersama tadi.
sudah dilanggar atau tidak. Sudah dilanggar, apa yang sudah dilanggar, bagaimana cara memperbaikinya. Dan pada akhirnya murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Sebenarnya dalam tindakan anak atau tindakan seseorang ketika melakukan kesalahan itu sebenarnya hanya untuk memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan ini. Saya contohkan Bapak Ibu, ketika anak merebut saku dari temannya, apabila jawaban dari anak, "Nah, mengapa kamu merebut saku temanmu?" Jawabannya begini, "Karena saya tidak diberi saku oleh orang tua saya, Pak. Saya lapar." Ini kebutuhan mana yang dipenuhi? Betul. Bertahan hidup. Terus Semangat. Apabila yang dilakukan ini, mengapa kamu melakukan hal itu? Nah, karena saya senang kalau melihat orang lain saya menangis. Ini kebutuhan apa? Kesenangan. Terus saya ingin dilihat sebagai orang yang berkuasa, Pak. Maka dari itu saya tunjukkan sakunya harus saya rebut. Ini kebutuhan apa? Betul sekali. Sebenarnya ini kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini untuk menentukan tindakan apa yang tepat mengatasi anak-anak tersebut. Nah, kalau kita sudah mengetahui kebutuhan apa yang berusaha mereka penuhi, maka kita juga harus mengetahui posisi kontrol kita. Sebagai guru ini, kita bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat orang merasa bersalah, bisa berposisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Manakah posisi yang sering kita lakukan Bapak Ibu selama ini? Sebagai apa? Dari indikator yang ada di sini. Penghukum pernahkah? Sudah tidak pernah ya sekarang? Pernah? Masih pernah? Ya. Tapi pernah tidak? Pernah. Sebagai pemberi rasa bersalah? Ya. Saya juga maksudnya sama. Ya. Sebagai teman? Ya. Sebagai pemantau? Ya. Sebagai manajer? Ya. Manakah yang paling dominan di antara Bapak Ibu? Teman. Sama. Sama, betul sekali. Posisi sebagai teman ini membuat mereka nyaman. Tetapi hal tersebut masih kurang efektif karena kadang-kadang mereka akan kehilangan kesopanan, kesantunannya terhadap kita, etikanya. Nah, posisi yang paling ideal ini adalah guru sebagai manajer. Karena dalam sebuah kasus guru bertindak seperti ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian mengembalikan mereka tentang keyakinan yang sudah diyakini, menguatkan pribadi yang salah, dan menggiring anak untuk mencari solusi dari hal tersebut. Nah, ini kalau pernyataan-pernyataan ini disampaikan, ini adalah posisi kontrol yang kita lakukan. Kalau ada kasus terus kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ini berarti posisi kita adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu ini tidak pernah benar melakukannya, ini berarti sebagai penghukum. Ayolah, kok aja kaya ngono, bapak ibu loh ini. Ini berarti kita bertindak sebagai teman.
Terus kalau sebagai pemantau, kata-kata yang diucapkan ini sejenis, maksudnya tidak harus seperti ini, sejenis. Kita pasti pernah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, tanya begini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang terakhir, kamu tidak pernah tepat waktu. Itu sebagai hukum. Tuman, ini meneh. Kalau coba saya aja, ya mesti ngono kuwi baik. Itu adalah sebagai penghukum. Nah, apa? Nah, piye toh atau bagaimana sih cara kita melakukan restitusi? Ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah validasi kebutuhan dulu. Kebutuhan apa sih yang berusaha dilakukan oleh anak-anak, berusaha dipenuhi oleh anak-anak? Apa kebutuhannya? Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan. Jika sudah dilakukan seperti tadi, misalkan satu kasus merebut sangkuk temannya tadi, apa kebutuhannya? Oh, ternyata kebutuhan bertahan hidup yang sedang dipenuhi. Bagaimana cara kita untuk mengakomodasi kegiatan anak tersebut? Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau kamu sudah melakukan merebut satu temanmu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan apa yang kita sepakati? Kita harus menghormati orang lain, Pak. Ya. Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan kesepakatan? Sesuai dengan keyakinan? Belum. Kemudian menstabilkan identitas. Belum, Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Setiap orang, setiap manusia pernah mengalami kesalahan. Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Kita giring, kita tanya anak-anak, bagaimana kamu menyelesaikan hal itu? Nah, ini kata-kata positif untuk membuat anak itu tidak jatuh dalam identitas yang negatif. Apa? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, dan itu seterusnya. Sehingga mereka tidak merasa terpojok sebagai identitas yang gagal tadi. Mereka tidak terpojok sebagai manusia yang salah, tapi mereka menyadari kesalahannya kemudian memperbaikinya. Nah, ini tindakan-tindakan atau kata-kata yang bisa kita lakukan dalam proses restitusi. Nah, ini kita bisa mengintervensi dalam kasusnya, bisa kita lakukan dengan kata-kata seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kapan kamu siap untuk memperbaikinya? Dan seterusnya. Ibu, demikian paparan yang saya sampaikan tentang budaya positif, bagaimana kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional, dengan apa yang sudah disampaikan di acara Dewantara, dan juga realita yang kita lakukan di sekolah. Bagaimana seharusnya kita bersikap, posisi kontrol apa yang harus kita ambil, idealnya yang seperti apa. Baik, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan dari Bapak Ibu, kami silakan. Silakan untuk tutup tangan dan menyampaikan pendapatnya. Oh, misalnya saya tidak cocok ini Pak, tidak sesuai dengan seperti ini, atau mungkin ingin bertanya, disilakan dari Bapak Ibu. Saya beri waktu. Silakan, Bu Dini. Ya, bagaimana kita bisa membangun diri anak itu agar melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi intrinsiknya. Bagaimana caranya agar anak-anak tersebut melakukan sesuatu yang baik berdasarkan motivasi intrinsiknya. Begitu Bu maksudnya. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini langsung yang dimaksud Bu ini langsung. Terus piye caranya? Terus bagaimana caranya kita? Yang pertama kuncinya kita
harus menjadi role model. Jadi role model harus jadi contoh dulu. Kita contohkan ini dengan perilaku, dengan perbuatan, dengan tindakan yang kita lakukan sehari-hari di kelas, di luar kelas, di sekolah. Ini yang pertama. Karena sebentar ada adanya. Mari kita lanjutkan ada selesai. Melanjutkan pertanyaan tadi, bagaimana caranya supaya anak-anak itu, supaya murid-murid itu bertindak dengan motivasi intrinsik dari dalam mereka. Yang pertama tadi saya menyampaikan bahwa guru sudah selayaknya menjadi role model atau menjadi contoh bagi anak-anak. Yang pertama itu. Yang kedua, dengan membiasakan memberikan contoh. Misalkan dalam kelas kita ada anak-anak yang menunjukkan perilaku yang baik. Kita tunjukkan, oh ini Arif sudah datang tepat waktu. Keyakinan apa atau nilai apa yang sudah dipenuhi oleh Arif? Kemudian hal tersebut kita biasakan dalam pembelajaran sehari-hari sehingga mereka mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya untuk menghargai diri mereka sendiri dan hal itu berguna untuk diri mereka sendiri tanpa kita harus memberikan konsekuensi, tanpa kita harus memberikan hukuman atau membuat mereka merasa bersalah. Namun dengan pembiasaan-pembiasaan di kelas yang memberitahukan bahwa hal tersebut dilakukan berdasarkan untuk diri mereka sendiri, hal itu berguna untuk diri mereka sendiri, hal itu akan perlahan-lahan membentuk sebuah keyakinan dalam diri murid kita bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang benar atau hal-hal yang baik. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan Bu Yuni. Sudah puas atau belum atas jawaban saya, Bu? Ya, sudah. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan Bapak Kasno. Terima kasih. Di awal-awal tadi disampaikan bahwa tujuan adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila yang kelima kalau tidak salah, jadi di antaranya adanya informasi yang baru yang dari medsos itu anak agar pandai-pandai memfilter mana yang baik, mana yang tidak, mana yang berguna dan mana yang tidak. Padahal siswa sendiri itu belum mempunyai landasan yang kuat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang penting asal senang, biasanya anak kan demikian. Ini terima kasih bagaimana kiat-kiat kita untuk menjelaskan pada anak tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus juga. Bagaimana cara memfilter, memberikan anak supaya dapat memfilter tentang apa yang mereka dapat dari sosial media. Oke. Baik. Hal ini juga sangat penting untuk kita miliki, Bapak Ibu, karena akhir-akhir ini kita memang tidak bisa membendung apa yang ada di sosial media, apa yang ada di internet, karena anak-anak cenderung melihat apa yang mereka suka. Yang disampaikan tadi, cenderung apa yang mereka suka. Yang perlu dilakukan atau yang bisa kita lakukan, adalah dengan membekali anak-anak tersebut dengan nilai-nilai yang kita yakini sebagai nilai kebajikan universal. Yang tadi saya sampaikan, nilai-nilai tersebut itu berlaku di semua suku, di semua agama, di semua daerah. Hal tersebut positif atau tidak, kita bisa mencontohkan dengan memberikan contoh-contoh di kelas, misalkan dengan video seperti ini ya. Seperti ini sudah sesuai dengan nilai apa, atau mungkin jika contohnya tidak baik, ini tidak sesuai dengan nilai apa. Terus apa yang kita dapatkan kalau kita melihat atau menyaksikan atau menikmati tontonan yang tidak baik, apa yang kita dapat? Efeknya bagaimana di masa yang akan datang? Kita beritahukan efek-efek ataupun
manfaat dari apa yang sudah mereka konsumsi. Karena kita sendiri kadang-kadang juga agak kesulitan kita telah kembali kepada hati nurani kita sendiri. Ini cocok tidak, ini benar tidak. Dan hal ini yang bisa kita tularkan kepada anak-anak. Kita rasakan ketika mendapatkan sebuah informasi atau sebuah masukan dari media sosial, kita pikirkan benar-benar dulu, kita rasakan dulu ini ada manfaatnya atau tidak. Jika ini ada manfaatnya berarti ini baik, jika tidak cenderung banyak negatifnya, banyak caci maki, banyak muatan-muatan atau konten-konten yang negatif. Hal ini tidak perlu kita lanjutkan, karena sesuatu yang negatif itu ataupun sesuatu yang positif itu akan berdampak pada diri kita jika terus-terusan kita konsumsi, akan mempengaruhi psikologis dan juga pemikiran kita. Itu yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Mungkin itu yang dapat saya jawab, mungkin belum sempurna ataupun belum memuaskan apa yang ada di pikiran Bapak. Makasih ya. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Terima kasih waktu yang diberikan. Seperti yang disampaikan Pak Tejo tadi, bahwa untuk memberikan hukuman kepada anak itu ternyata kita keliru. Tidak jarang, mungkin tidak hanya saya saja, mungkin ada sebagian guru yang memberikan hukuman kepada anak, ternyata itu kurang baik. Terus bagaimana cara kita agar anak kepada kita, terlanjur kita memberi hukuman agar anak itu merasa tidak minder, tidak sakit hati kepada kita, justru kadang-kadang malah saking sakit hatinya dendam kepada kita. Bagaimana cara kita agar memulihkan sikap anak itu agar dia itu pulih kembali seperti semula dan tidak merasa iri atau bahkan sakit hati pada gurunya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang menohok ini, pertanyaan yang sangat bagus, karena saya sendiri juga pernah melakukan hal tersebut, pernah memberi hukuman kepada siswa, dan setelah pembelajaran atau proses pendidikan ini saya menyadari ada beberapa kekurangan kesalahan saya di masa yang lalu. Kemudian bagaimana caranya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam memperbaiki sebuah kesalahan kita bisa melakukan restitusi, Ibu. Ya, kita bisa melakukan restitusi. Kita berusaha memperbaiki lagi hubungan kita dengan anak. Yang Bupati inginkan adalah, karena saya sudah terlanjur, bagaimana caranya memperbaiki? Kita perbaiki dengan cara restitusi. Kita ajak bicara anak-anak. Kita tidak tentunya kita memahami bahwa sebagai manusia kita pernah melakukan kesalahan, termasuk memberi hukuman kepada anak. Kita berikan pemulihan dengan cara bagaimana? Kita ajak bicara bersama, berdua saja dengan anak tersebut. Kita sampaikan dengan kerendahan hati, kita harus berani mengakui kesalahan atau meminta maaf kepada anak. Kita restitusi dengan cara itu tadi, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Saya mengakui bahwa saya salah, sudah menghukum anak saya. Kemudian kita tanyakan, kemudian supaya kamu tidak sakit hati kepada saya, apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin kita bisa menyampaikan atau mengusulkan kegiatan-kegiatan lain yang bisa merekatkan kembali hubungan kita kepada anak, supaya anak tidak lagi merasa kecewa atau dendam. Kita tunjukkan nilai-nilai positif atau kita tunjukkan tindakan-tindakan positif. Tentunya sebagai manusia kita sadar mesti dia pernah salah dan kita harus memperbaiki kesalahan tersebut, termasuk kepada anak. Begitu Bu? Bisa diterima jawaban saya? Oke, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan mungkin? Oke Bu. Terima kasih atas waktunya. Tadi Bapak menjelaskan jawaban dari pertanyaan Bupati mengenai restitusi, ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah kapan restitusi itu dijalankan dan bagaimana caranya? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kapan restitusi itu dijalankan? Terus bagaimana caranya?
kapannya kita lakukan ketika ada sebuah peristiwa yang menurut kita di luar kewajaran. Ketika anak melakukan kesalahan atau mungkin melakukan sesuatu yang kita yakini bersama bahwa hal tersebut itu tidak sesuai atau ada hal-hal yang dilanggar dari keyakinan yang sudah kita yakini bersama, maka itu kita lakukan restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 proses yang mungkin bisa kita lihat. Saya punya contoh ketika saya melakukan praktek restitusi dengan siswa saya. Ini bisa dilihat sebagai referensi saja bagaimana cara kita dan kapan kita melakukan restitusi, bagaimana caranya. Saya punya contoh, bisa kita saksikan bersama dalam video ini. Buat praktek segitiga restitusi dengan 2 kasus. Pada kasus 1, seorang anak yang bernama Gilang kehilangan uang sakunya. Setelah dicari, ternyata kantong celana untuk menyimpan uang sakunya itu robek. Kemudian, ia merebut uang saku Sigit. Sigit yang marah membalas dengan membuang tas Gilang ke tempat sampah sehingga isinya berserakan. Kemudian, ada siswa yang melapor kepada Pak Tejo. Kemudian Pak Tejo memanggil mereka berdua ke ruangannya. Berikut adalah dialognya. Jawab saya ini wawancara. Iya Pak, tadi saya merebut uang Sigit, tapi tidak semua Pak, hanya 2.000. Saya punya Sigit 5.000. Ada lagi yang bisa kamu ceritakan? Sigit marah Pak, minta uangnya kembali, tapi tidak saya kembalikan. Sigit membangkang saya ke tempat sampah, tapi saya tidak membalas. Iya Pak, saya marah karena uang saku saya sebagian ini saya nabung untuk membeli sapu. Iya, Nak. Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah. Bapak ingin membantu kalian untuk menyelesaikan ini bersama-sama. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak pernah salah. Saya yakin kita bisa menyelesaikan ini. Iya Pak, saya mengerti. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Iya Pak, uang saku saya hilang Pak. Kakak celana saya ternyata habis. Saya lapar dan tidak bisa jajan. Saya kesal Pak, uang saya tidak begitu saja. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena bisa membalas perbuatan Sigit. Kemudian juga kamu Sigit berusaha melindungi hak kamu. Sekarang Bapak ingin bertanya tentang keyakinan keras yang kita yakini. Adakah yang belum kalian tunjukkan? Ada Pak, saling memasuki. Iya Pak, saling memasuki. Kita ingat bersama keyakinan keras kita. Apakah ketika sedang menuntut uang dan Sigit membuang tas Gilang, itu sudah menunjukkan saling menghormati dan saling mengasihi? Belum Pak. Tapi ketika kita bertemu dan emosi Sigit terus sampaikan, adakah cara yang lebih baik yang tadi dilakukan? Ada Pak, saya bisa meminta Sigit untuk berbagi jajan dengan saya kalau dia mau. Saya mau Pak, asalkan dia bilang saya pasti memberi. Saya juga kasihan. Ini kami tunjukkan bahwa kalian memahami keyakinan mereka. Adakah cara kalian untuk memperbaiki keadaan ini? Ada Pak, saya ingin meminta maaf dan memberikan uang Sigit yang tadi saya lakukan. Saya juga Pak, ingin mengurangi beberapa tas Gilang saya bawa ke tempat sampah karena isinya berserakan. Saya juga ingin berbagi jajanan saya dengan Gilang. Kapan kalian akan melakukan itu? Sekarang Pak,
Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ada sebuah peristiwa yang perlu kita benahi terhadap kelakuan atau perilaku anak-anak, kita bisa melakukan restitusi dengan cara berdialog seperti tadi. Dalam video yang saya tunjukkan, tahap-tahap yang dilakukan adalah yang pertama mengidentifikasi kebutuhan. Saya tanyakan kepada Gilang mengapa dia melakukan seperti itu. Ternyata sakunya Gilang tidak bisa jajan karena celananya, kantongnya robek. Berarti kita tahu bahwa kebutuhan dasar yang sedang ingin dia penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian dia menyadari bahwa itu salah. Terus saya giring mereka karena sama-sama, yang satu sakunya direbut, yang satu membuang tas. Apakah perilaku mereka itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Mereka menjawab belum. Mereka sadar. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Saya tanyakan kepada mereka, saya tidak mengarahkan. Jawaban itu adalah jawaban dari anak yang jika itu sudah benar, kita tinggal menggiring mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka sesuai dengan yang mereka inginkan. Tadi Sigit mengatakan, saya mau kok Pak berbagi dengannya kalau dia bilang dengan baik-baik. Dan Gilang pun juga akhirnya sadar, saya bisa Pak, tidak usah merebut uang, tapi dengan meminta dengan cara yang baik-baik. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak melukai perasaan anak yang salah dan juga tidak memojokkan anak yang salah. Kita bangkitkan mereka dari kesalahan tersebut, kita bimbing, kita pancing untuk mereka mendapatkan solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kurang lebih demikian. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Baik, terima kasih. Sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi murid-murid kita, bagi sekolah kita semua. Kesimpulannya, dalam menangani sebuah permasalahan di sekolah, kita tentunya bisa melakukan dengan cara yang baik, tanpa harus melukai, tanpa harus membuat anak merasa besar dengan cara restitusi. Dan posisi kontrol kita yang baik adalah sebagai yang paling ideal. Kita sebagai guru adalah berposisi kontrol sebagai seorang manajer. Terima sekali. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dalam penyampaian saya banyak sekali terdapat kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasi dan kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya. Cukup sekian dari saya. Pertemuan ini saya tutup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.